Bagi kalian yang mahasiswa itu baca, diskusi, aksi. Satu orang baca, dua orang diskusi, tiga orang aksi. Oke, welcome back kawan-kawan semuanya. Bagi kalian seluruh mahasiswa Indonesia, seluruh pelajar Indonesia, bersama saya Joko Nuridayat di channel Kadibawa Institute, channel yang membahas soal mahasiswa, channel yang membahas soal organisasi, kuliah, seputar dunia ilmiah, seputar bisnis, seputar kuliner, seputar vlog, dan juga banyak hal lainnya. Jadi bagi kalian yang baru singgah, silahkan like, comment, and subscribe. Nah kawan-kawan semuanya, pada video kali ini saya akan discuss kembali masih tentang mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu baca, diskusi, aksi. Satu orang membaca, dua orang diskusi, dan tiga orang aksi. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi begini ya, bagi kalian yang mahasiswa, khususnya ini mahasiswa baru, yang baru mau masuk apalagi, karena sekarang mulai ada penerimaan mahasiswa baru ya. Pada sejatinya, mahasiswa itu adalah bla 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 itu. Saya sudah membahas tentang identitas mahasiswa, diantaranya apa? Itu rakus, rasional, analisis, kritis, universal, dan sistematis. Nah pada akhirnya ini menjadi karakter, menjadi ciri ya, menjadi identitas sebagai mahasiswa. Dan mahasiswa, banyak slogan yang mengatakan, banyak orang yang mengatakan bahwa mahasiswa agent of change, social control, minority kreatif ya, agen perubahan, dan sebagainya. Dipungkiri ataupun tidak, ini kalian bagi para mahasiswa, kita semua bagi yang masih menjadi mahasiswa, kita ini mempunyai identitas yang elit ya, karena intelektual community ya. Jadi komunitas intelektual levelnya sudah middle class, bukan di kaum grassroots, bukan juga di kaum elit, tapi di middle class. Artinya kita di antara grassroots dan juga di antara elit. Makanya kenapa intelektualitas ini menjadi identitas, kritisme ini menjadi identitas mahasiswa, karena yang bisa menyambungkan antara grassroots dan juga elit adalah mahasiswa, yaitu middle class, sesuai dengan identitasnya, sesuai dengan cirinya ya. Makanya kenapa mahasiswa ini identik dengan buku, identik dengan bacaan. Nah bagi mahasiswa ya, bagi kalian yang tidak mau membaca buku ya, terus nawar intelektualitas kita di mana? Ini harus menjadi motivasi, ini harus menjadi habit, ini harus menjadi kebiasaan di kalangan mahasiswa. Karena potensi dasar daripada keberintelektualan manusia, keberintelektualan mahasiswa adalah iqra, membaca. Makanya satu orang baca, slogannya, dua orang diskusi. Kenapa diskusi itu penting? Ini bagian daripada sharing intelektualitas, sharing wawasan, sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Bagaimana kita berdialog ya dengan orang lain. Kalau membaca itu kan berdialog dengan pengarang buku, sedangkan kita diskusi ini berdialog dengan orang lain. Apa sih manfaatnya? Pertama, kita bisa sharing apa yang kita tidak ketahui, ini kita bisa ketahui dari orang lain. Terus melatih dialektika, melatih retorika, melatih kita bicara, melatih kita mengeluarkan bahasa, mengeluarkan perkataan, mengeluarkan apa yang menjadi pemikiran kita dalam otak ya. Kita belajar untuk mengeluarkan dari mulut kan begitu. Karena sekitar apapun kita, kalau misalnya tidak dikeluarkan, tidak disampaikan, orang tidak akan tahu gagasan, wacana kan begitu ya. Makanya pondasi awalnya membaca. Setelah membaca, silahkan teman-teman diskusi dengan siapa aja, mau dengan teman lagi ya, mau dengan mahasiswa lagi, mau dengan orang lain. Yang penting spirit diskusi ini memang harus penting dan perlu digalakkan, karena ini menjadi identitas tentunya. Ketika mahasiswa sudah tidak mau membaca, ketika mahasiswa sudah tidak mau diskusi, terus nutrisi intelektualitas itu mau dari mana? Karena tidak cukup ya, persoalan problematika kebangsaan, problematika kenegaraan ini dipecahkan oleh materi-materi kuliah
yang kita pilih. Ya makanya teman-teman selaku mahasiswa itu penting untuk bagaimana mencari wawasan lain, mencari pengetahuan lain, baik itu dari buku ataupun dari diskusi ya. Ya, karena seminar, diskusi, rapat itu harus menjadi identitas ya. Bukan hanya kuliah pulang, kuliah tugas, tapi ada hal lain yang memang substansial menjadi identitas dan karakter mahasiswa. Nah, makanya kenapa ada Tridharma kampus kan begitu. Ada di situ pengembangan ilmu pengetahuan, ada pengabdian, ada pengajaran. Ini yang terus harus kita ingatkan kepada teman-teman yang belum aktif, yang belum rajin membaca, belum rajin diskusi ya. Memang menjenuhkan daripada kita baca buku yang mending baca WA, baca status kan itu. Saya pun demikian, saya pun merasa. Tapi akan terasa nantinya hasilnya beda dengan mahasiswa yang sering diskusi, sering membaca dengan yang tidak. Pasti akan beda lah. Baik itu dari sikap, baik itu dari aktivitas, baik itu dari retorika, wacana, ide dan gagasan. Selanjutnya, baca diskusi aksi-aksi ya. Aksi itu bukan hanya dalam konotasi demonstrasi belaka ya, tapi aksi itu bagaimana mengimplementasikan wacana, gagasan, ide yang ada dalam otak dalam bentuk tindakan. Jadi bagaimana kita mengartikulasikan sebuah wacana, gagasan, ide, pemikiran. Makanya disebutlah kaum perubahan. Kenapa disebut agent of change kan gitu? Karena sebuah peradaban bagi saya ya, ini dimulai dari diri sendiri. Misal contoh, ketika satu orang rajin membaca tiap pagi jam 7 sampai jam 10, terus ada satu orang lagi membaca setiap pagi jam 7 sampai jam 10, 3, 4, 5, 6, itu kan menjadi budaya, menjadi peradaban. Nah, makanya di sini ikhtiar membangun narasi peradaban intelektual. Nah, ikhtiarnya apa ya tadi? Dengan membaca, dengan diskusi, dengan dialog ya, dengan mengeluarkan wacana-wacana, ide dan gagasan. Dan ini ikhtiar kecil kita, ikhtiar kaum intelektual, ikhtiar middle class, ikhtiar mahasiswa untuk bagaimana bisa berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, negara dan agama. Nah, makanya satu orang diskusi, satu orang membaca, 2 orang diskusi, 3 orang aksi ya. Bagaimana teman-teman? Begini ya, ketika 3 orang aksi di sini ya, pada sungguhnya kita akan mendapatkan materi lain, kita akan mendapatkan pelajaran lain ya. Karena dalam tindakan, dalam aksi itu kan butuh perencanaan, butuh organizing kan, itu butuh evaluasi, butuh koordinasi. Kan dilatihlah di situ sikap organisasi, mentalitas organisasi, bagaimana kita mengkoordinir ya. Awalnya itu kan bagaimana kita membuat wacana, terus dilahirkan dalam bentuk diskusi, dan setelah itu bagaimana kita mengimplementasikan, yang padanya terjadilah pembagian peran, terjadilah pembagian fungsi ya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan bidangnya. Karena pengembangan itu pada sejatinya kita tidak dipelajari di kampus ya. Bagaimana memanage waktu, bagaimana memanage organisasi, bagaimana memanage wacana, dari wacana menjadi tindakan kan. Ya paling tidak teman-teman itu belajar puas ya, ini materinya. Planning kan, dari planning gitu, organizing, sampai nanti ada evaluasi. Dan ini sangat dibutuhkan nantinya ketika kita pasca berkuliah. Kalau misalkan prinsip ini kita lakukan, walaupun ini prinsip dasar mungkin tidak asing lagi ya, kalau misalkan mahasiswa yang lama ini mendengar hal ini ya, baca diskusi aksi. Tapi pada faktanya kita melaksanakan luar biasa ya. Hanya tahap 1 saja membaca. Ini kita bisa terhitung 24 jam, berapa jam kita sisakan waktu, sempatkan waktu untuk membaca. Setelah itu berapa jam kita sempatkan waktu untuk diskusi, untuk sharing, untuk berbagi, terus implementasi ya. Bagi kalian yang belum terangsang ya, masih berpikir bahwa mahasiswa penting rajin absen kuliah, tugas beres, halo bos, ada tugas lain.
Silakan baca lagi identitas mahasiswa, silakan pelajari lagi Tridharma perguruan tinggi. Jangan sampai melihat bahwa teman-teman aktivis itu kerjanya hanya kritikus, kerjanya hanya demonstran, itu kan yang dilihat. Tapi ada wilayah lain yang mereka perjuangkan, ya. Ada wilayah lain yang mereka memang yang cita-citakan. Kenapa? Karena prinsipnya ada, substansinya ada, identitas mahasiswa, Tridharma kampus. Dan bukan 1-2 orang, ya, banyak mahasiswa, ya. Kalau boleh saya katakan, banyak yang merasa terasingkan dari masyarakat karena ilmu bersosial inilah penting. Makanya kenapa kalian, teman-teman mahasiswa, itu perlu aktif dalam ranah pengembangan diri, mau itu di organisasi, mau intrakampus ataupun ekstrakampus, ya. Selain melatih bersosial, teman-teman juga melatih mengeluarkan ide dan gagasan, melatih mengimplementasikan, melatih bagaimana merealisasikan wacana, ide, dan gagasan dalam bentuk tindakan, ya, teman-teman semuanya. Nah, sedangkan kritis ataupun nalar kritis sebagai mahasiswa itu sangatlah penting. Jangankan, ya, bangsa dan negara, jangankan birokrat, diri sendiri pun saking kritisnya mahasiswa itu harus dikritik. Karena dengan kritis kita akan tahu, dengan kritis kita akan mencari kebenaran itu. Asalkan ada real, kan, ada mekanisme, ada prosedur dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang berlaku tentunya. Tidak menyalahi norma, tidak menyalahi aturan, ya. Selain kritis, kenapa penting kita tidak menyalahi norma dan aturan? Karena kita berkewajiban sebagai warga negara Indonesia, ya, yang baik, tentunya kan begitu. Nah itu, ya, teman-teman semuanya, saya, ya, karena situasi pandemi seperti ini, yang pada ini saya banyak bicara ini di channel YouTube, ya, untuk teman-teman mahasiswa baru. Ya, kalau misalkan saya ada kesalahan silakan koreksi, kalau misalkan ada kekurangan silakan diperbaiki, ya. Saya hanya memanfaatkan YouTube ini sebagai media sharing, media edukasi alternatif untuk bagaimana saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di lintas waktu, ya, tidak terbatas, kan, lintas jurusan, ya, lintas kota, lintas kabupaten, lintas generasi tentunya juga, ya, dan juga lintas organisasi, lintas warna lah, ya. Ini luar biasa, ya, kalau misalkan kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi hari ini. Saya bisa berkomunikasi dengan kalian yang di NTT, yang di Sulawesi, walaupun di Banjar, Jawa Barat. Dan juga kalian juga sama tentunya bisa berkomunikasi dengan saya. Walaupun saya di Jawa Barat, di Banjar, kalian misalkan di Ambon, ataupun di luar pulau, bahkan di luar negeri. Dengan medsos, ya, dengan kemajuan teknologi, kita bisa jadikan sebagai media edukasi alternatif, media komunikasi, media sharing dan berbagi. Oke, bagi kalian mahasiswa-mahasiswa baru, tetap semangat, oke. Selamat, ya, kemarin sudah wisuda dan kalian akan menghadapi babak baru dalam kehidupan. Silakan nikmati dinamika itu dan silakan jalani, ya. Jangan pernah lelah untuk berproses dan memperbaiki diri. Jangan pernah lelah untuk merawat dan menjaga NKRI. Salam hormat, saya Joko Nur Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.